Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Barokatul Hindiyah, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang tahun 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Asisten Dekan Non-Tes yang diampu oleh Bapak Profesor Idil SHI SPD MPD PhD Cons dan Ibu Rima Pratiwi Fadli SPD MPD. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai AUM PTSDL. Ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai pengertian, tujuan, dan penggunaan. Yang kedua, latar belakang dan pengelompokan masalah. Yang ketiga, langkah-langkah dalam pengadministrasian. Yang terakhir, latihan penyelenggaraan dari AUM PTSDL. Baik, kita langsung masuk yang pertama, yaitu pengertian AUM PTSDL. Prayitno mengungkapkan AUM PTSDL adalah instrumen non-tes pada kegiatan pendukung layanan BK dalam mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Nah, jadi AUM PTSDL ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam layanan BK untuk mengungkapkan dan memahami mengenai masalah-masalah, khususnya masalah belajar yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari AUM PTSDL ini yang pertama membantu konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar siswa. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Dan terakhir, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, jadi penyelenggaraan dari AUM PTSDL ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik, khususnya yang berhubungan dengan masalah belajarnya. Nah, kemudian hasil dari AUM PTSDL itu nantinya dapat menjadi dasar dari pemberian layanan yang akan diberikan kepada si peserta didik itu, sehingga pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, penggunaannya itu untuk mengetahui mutu belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui masalah belajar yang sedang dialami atau pernah dialami oleh siswa. Yang ketiga, mengetahui dan mengenali mutu belajar siswa. Selanjutnya, latar belakang dari AUM PTSDL ini, selama 30 tahun terakhir, instrumen yang dipakai dalam mengungkapkan masalah belajar itu diadaptasi dari SSHA dan PSKB. SSHA itu merupakan pendekan dari Survey of Study Habits and Attitudes. Nah, SSHA ini memuat masalah belajar yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, metode belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Nah, pada tahun 1965, SSHA itu divalidasi guna kepentingan mengungkapkan masalah belajar siswa atau mahasiswa. Pada tahun 1982, alat ini dikembangkan lagi dengan menyadur dan memvalidasi SSHA versi baru. Nah, alat terakhir yang merupakan SSHA versi baru ini berisi 100 buah item tentang sikap dan kebiasaan belajar yang membuat 4 masalah belajar. Yang pertama yaitu penyelesaian terhadap tugas-tugas, yang kedua cara belajar, yang ketiga sikap terhadap guru, yang terakhir persepsi tentang pendidikan pada umumnya. Nah, lalu dengan bentuk terakhir ini lebih dikenal dengan nama pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar atau disingkat dengan PSKB. Nah, PSKB dalam perkembangannya dipandang belum cukup untuk mengungkapkan sikap dan kebiasaan belajar siswa, yang kemudian diperbarui melalui program SP4 dan diganti menjadi AUM PTSDL.
Nah, AUPTSDL ini pengelompokan masalahnya ada 5. Yang pertama, prasyarat penguasaan materi pelajaran disingkat menjadi IP. Yang kedua, keterampilan belajar disingkat T. Yang ketiga, sarana belajar disingkat S. Yang keempat, keadaan diri pribadi disingkat D. Yang kelima, lingkungan belajar dan sosioemosional disingkat L. Selanjutnya adalah langkah pengadministrasian dari AUPTSDL ini. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengolahan hasil. Nah, dalam langkah perencanaan ini meliputi yang pertama, menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta yang akan menerima layanan asesmen. Yang kedua, menyiapkan buku AUPTSDL sesuai jumlah peserta. Yang ketiga, menyiapkan ruangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dengan baik. Misalnya, menyiapkan ruangan yang tenang dan kondusif. Kemudian memilih waktu yang tepat, misalnya di pagi hari, karena jika pelaksanaan dilakukan di siang hari, dikhawatirkan peserta didik sudah lelah karena berkegiatan dari pagi. Nah, jadi efektif dilaksanakan di pagi hari. Selanjutnya, langkah pelaksanaan itu meliputi yang pertama, memberikan verbal setting sebelum memulai. Yang kedua, meminta setiap peserta didik menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, membagikan buku dan lembar AUPTSDL. Yang keempat, memberi instruksi cara pengerjaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ketepatan peserta dalam mengisi AUPTSDL. Yang keenam, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban AUPTSDL tadi. Dan yang terakhir yaitu pengolahan hasil. Nah, pengolahan hasil meliputi yang pertama, melakukan pengolahan hasil dari AUPTSDL dengan perhitungan kuantitatif. Nah, perhitungan kuantitatif ini menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang sudah ditentukan. Yang kedua, melakukan analisis kualitatif. Yang ketiga, pengolahan hasil paling lama dilakukan seminggu setelah pengisian. Karena mengingat permasalahan individu yang sifatnya dinamis dan dapat berubah-ubah. Selanjutnya, yang terakhir, pengolahan hasil menggunakan format khusus. Nah, dalam penyelenggaraannya, seperti yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa langkah dalam pengadministrasian AUPTSDL ini. Nah, setelah ditetapkan mengenai tujuan dan jumlah peserta yang akan mendapatkan layanan asesmen AUPTSDL ini, selanjutnya diberikan verbal setting sebelum mulai, yaitu meliputi menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Selanjutnya ada meminta individu untuk menyiapkan alat tulisnya. Nah, selanjutnya itu membagikan buku dan lembar jawaban AUPTSDL. Nah, jadi setelah disiapkan dalam penyelenggaraannya itu, peserta didik diberikan buku AUPTSDL. Nah, contoh bukunya itu seperti ini. Nah, dalam bukunya itu ada petunjuk pengisian. Nah, jadi dari daftar masalah-masalah yang ada dalam buku itu nanti disilangi huruf J, K, S, R, U, atau L untuk setiap nomor pernyataan yang tersedia pada lembar respon. Nah, contohnya itu masalah pertama, tugas-tugas perkuliahan saya menjadi terbengkalai atau tidak dapat dikerjakan dengan baik karena materi yang menunjang penyelesaian tugas tersebut tidak saya kuasai. Nah, jadi jika nanti individu merasa pernyataan itu sesuai dengan dirinya, maka individu diminta untuk mengulangi huruf yang sesuai di lembar jawaban. Nah, selanjutnya setelah peserta didik diberi buku, kemudian sekaligus juga diberikan lembar jawaban untuk pengisian.
Nah, contoh lembar jawabannya itu seperti ini. Nah, ada kolom yang berisikan untuk pengisian identitas seperti nama, jenis kelamin, nomor induk, siswa, kelas, sekolah, dan tanggal mengisi. Nah, huruf-huruf J, K, I, U, L itu ada juga keterangannya dalam lembar jawaban. Misalnya J itu berarti jarang sekali terjadi. Selanjutnya K itu artinya kadang-kadang terjadi. I itu artinya sering terjadi. U itu artinya selalu terjadi. L itu artinya selalu terjadi. Nah, antara U dan L itu sama-sama selalu terjadi, namun beda dalam persentasenya. U itu persentasenya mulai dari 60% sampai 85%. L itu selalu terjadi, persentasenya mulai dari 86 sampai 100%. Nah, di sini sudah tersedia kolom berisikan nomor-nomor dan huruf-huruf yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi pernyataan yang sesuai nantinya dengan permasalahan yang dialami, maka peserta dari layanan itu diminta untuk mengulangi huruf sesuai dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.